Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao tiba. Dia bergegas keluar dari bumi, tiba pada waktu yang tepat untuk merebut buah bodi emas. Cahaya keemasan melonjak seperti api, menerangi segalanya. Ada juga aroma memabukkan yang meresap ke tulang seseorang. Perasaan menyegarkan segera menguasainya, perasaan yang membuatnya merasa seperti menumbuhkan sayap dan naik ke surga. Dia terkejut. Dia tidak bisa mengambilnya. Meskipun pohon kecil itu akan layu, itu sangat kokoh, seolah-olah itu dibuat dari emas ilahi. Batang buah itu juga seperti ini. Dia tiba-tiba tidak bisa melepaskannya pada percobaan pertama. Dia telah mendengar Yun 11 mengatakan bahwa pohon bodi emas ini adalah bahan penyempurnaan senjata yang langka, dan tentu saja, ini benar. Bahkan seseorang dengan daging sekuat dirinya tidak bisa menghancurkannya. Sudah keluar saja. Dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Pohon bodi emas bersinar, dan kemudian batang buahnya patah. Namun, tepat pada saat ini, sebuah transformasi mengejutkan terjadi. Gelombang energi yang kuat melonjak dari bawahnya yang meledakkannya ke udara. Dia batuk darah. Jika bukan karena kekebalan kekuatan magis, dia pasti akan terbunuh. Itu adalah hamparan simbol yang gemerlap yang meledak di tubuhnya. Wanita paruh baya War Race muncul, rambutnya yang indah meringkuk, ornamen emas bersinar. Tangan gioknya terangkat. Dia bergegas keluar dari bumi, dan kemudian dia segera merebut buah bodi emas yang mengeluarkan aroma yang kuat. Shi Hao merasakan kebencian yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki buah ilahi yang disita darinya pada saat kritis, membuatnya marah. Ini adalah tubuh spiritual wanita ras perang yang masuk ke bawah tanah untuk membunuh Shi Hao. Meskipun genangan darah telah melukainya, itu tidak terlalu menghalangi gerakannya. Dia tiba-tiba diam-diam tiba di tempat ini. Dapat dikatakan bahwa tujuannya persis sama dengan Shi Hao. Setelah menemukan bahwa hal-hal tak terduga telah terjadi di bawah tanah, dia datang untuk mengambil obat dari risiko besar. Shi Hao hampir memuntahkan darah. Dia awalnya ingin berkomplot melawan orang lain, tetapi dia akhirnya menjadi mangsanya sendiri, menyia-nyiakan semua upaya itu dengan sia-sia. Sebuah weng terdengar. Dunia mulai bergoyang. Bidang menakutkan menyebar keluar yang menyapu tempat kuno ini. Ekspresi Shi Hao berubah. Meskipun dia sangat tidak mau, dia masih segera menunjukkan kemampuan surgawi yang besar untuk melarikan diri ke kejauhan, karena keberadaan di kolam darah di bawah gunung tampaknya dihidupkan kembali. Merasa bahwa itu adalah hal yang paling penting saat ini. Dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Apakah kamu pikir semudah itu melarikan diri? Tinggalkan hidupmu. Wanita War Race mengejarnya untuk melenyapkannya. Ekspresi Shi Hao tidak menyenangkan. Apa yang disebut kekebalan kekuatan magis terbatas? Jelas bahwa pada akhirnya, tidak ada cara bagi ranah ahli tertingginya untuk melawan dewa sejati. Kerugiannya kali ini terlalu besar. Luka-lukanya sedikit, tetapi kehilangan buah bodi emas adalah kerugian yang terlalu besar. Hong! Bumi besar terbelah. Sebuah pisau tulang merobek udara. Cahaya putih bersinar dengan cemerlang. Dewa tulang itu bergegas keluar dan mengeluarkan raungan. Ingin merebut buah ilahiku? Tinggalkan hidupmu. Dengan suara Ci, pancaran pedang itu seperti pelangi yang membentang sepanjang 1000 sang. Itu meretas ke arah wanita paruh baya perlombaan perang dengan niat membunuh yang meluap-luap. Di langit, 3 dewa sejati yang agung berhenti. Mereka tidak melakukan perjalanan sejauh itu. Mereka menatap ke arah tanah kuno, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut.
Mereka semua mengungkapkan penampilan kejutan yang menyenangkan. Buah bodi emas sudah dekat, cepat berikan bantuan. Tubuh sejati wanita Warres sangat bersemangat. Dia berjalan di sekitar gunung tulang dan dengan cepat mengejarnya. Dia sangat terguncang. Tubuh rohaninya telah melakukan pekerjaan besar. Pada kenyataannya, mereka tidak pernah punya niat untuk pergi dari awal. Buah bodi emas terlalu berharga. Meskipun mereka tahu bahwa tempat ini berbahaya, mereka masih ingin pindah berdasarkan keadaan. Kiang! Di medan perang, bilah tulang itu seperti pelangi saat membelah salah satu artefak magis tubuh spiritual wanita paruh baya ras perang. Itu menekan ke depan, hamparan putih pancaran pedang mendatangkan malapetaka seperti laut. Itu sangat menakutkan. Hentikan kekurang ajaranmu. Di belakang, 3 ahli tiba. Pertempuran besar meletus. Shi Hao memisahkan diri dari medan perang. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Kehilangan besar ini membuatnya merasa agak suram di dalam. Dia benar-benar diserang dari belakang dan obatnya yang berharga dicuri. Sulit baginya untuk menelan kebenciannya. Jelas bahwa di mata 3 dewa sejati, buah bodi emas jauh lebih penting daripada dia. Tidak ada satu orang pun yang mengejarnya. Mereka semua melawan dewa tulang. Yang mengejutkan adalah gunung tulang yang bergetar tidak terlalu jauh menjadi tenang lagi, dan kemudian domain yang dilepaskan dari bawah tanah menghilang. Dewa surgawi kelahiran kembali. Shi Hao berkata dengan lembut. Dia menyembunyikan tubuhnya, dan kemudian dia pergi, tidak ingin menjadi mangsa setelah pertempuran besar berakhir. Pisau magis Dewa Surgawi, tolong tunjukkan kekuatanmu. Tepat pada saat itu, Dewa Tulang berbicara, berteriak seperti ini. Itu juga mengubah baris pendek mantra. Gunung tulang segera bersinar, dan cahaya ilahi meletus dengan kuat. Ekspresi ketiga dewa berubah pada saat yang sama. Mereka segera berbalik untuk pergi. Ada niat membunuh sedingin es yang menekan yang membuat mereka gemetar dalam hati. Ci! Cahaya pedang melonjak ke langit. Dari arah itu, bilah tulang merobek udara seperti matahari yang luar biasa, bergegas keluar dari gunung tulang dan menebas dengan kecepatan ekstrim. Peu! Darah terbang keluar. The Dragon Sparrow mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Itu mengungkapkan tubuh aslinya. Salah satu sayapnya terpotong, mengeluarkan hujan darah. Itu mulai melarikan diri dalam ketakutan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dewa Tulang berteriak keras. Sebuah telapak tangan ditampar, dan dengan suara peng, naga Sparrow dipukul. Bulu-bulunya berserakan, dan kemudian teriakan lain terdengar. Itu terbang keluar. Sementara itu, pancaran bilah sihir Dewa Surgawi, tak terbendung dan menindas, melengkung dengan simbol menyilaukan, membelah tubuh spiritual wanita ras perang menjadi 2. Ketika tubuh asli pria dan wanita War Race melihat ini, mereka berdua gemetar dalam hati. Namun, mereka tetap tidak mau melepaskan buah bodi emas. Mereka menukik ke bawah untuk mengambil buah emas itu. Membunuh! Dewa Tulang berteriak. Bilah magis Dewa Surgawi itu menyeret lampu ekor yang menyilaukan di belakangnya seperti komet. Itu melesat melintasi langit, meletus dengan fluktuasi yang tak tertandingi. Peu! Kedua orang itu sama-sama dipukul. Laki-laki kehilangan lengan kirinya, sedangkan perempuan kehilangan kaki kanannya. Darah berharga War Race berceceran di mana-mana. Namun, wanita paruh baya itu masih menangkap buah bodi emas. Dia menahan rasa sakit dan bergegas ke langit. Lagi! Dewa Tulang berteriak. Artefak magis Dewa Surgawi terbang ke depan, tetapi cahayanya redup, dan kekuatannya kali ini berkurang. Ini adalah senjata Dewa Surgawi. Dewa Tulang mengaktifkannya murni berdasarkan mantra. Sayangnya,
Batas waktunya sudah habis, jadi kali ini tidak bisa melukai lawannya. Dia sendiri juga mengeluarkan banyak energi. Ketika pasangan pria dan wanita War Race melihat ini, mereka tidak lagi tertarik untuk bertarung dengan bersemangat lagi. Mereka berbalik dan berlari. Membawa pergi buah bodi emas ini lebih penting dari apapun. Kalian semua berani mengambil sesuatu milikku? Kalian semua tidak diizinkan pergi. Kerangka itu memegang bilah tulangnya sendiri dan mengejar mereka, meletus dengan niat membunuh yang meluap-luap. The Dragon Sparrow bergegas ke kejauhan. Ia mengalami cedera serius. Itu mengikuti dua ahli hebat lainnya, jelas berusaha meningkatkan peluangnya untuk lolos dengan berbagi bahaya. Ia takut akan terbunuh jika tetap tinggal. Dewa Tulang melepaskan tawa dingin. Dia adalah rambut dari alam kultivasi berikutnya dan lebih kuat dari tiga lainnya, jadi dia tidak takut mereka bergandengan tangan. Ini adalah pertempuran yang kacau. Dewa Tulang membantai mereka, dan mereka terus bertarung dengan intens. Ketiga dewa itu sangat menderita di bawah artefak magis Dewa Surgawi itu. Kekuatan bertarung mereka sudah melemah, jadi mereka bukan tandingan. Saat pertempuran berlangsung, tulang tiga individu itu patah dan otot mereka terputus. Mereka tidak hanya menerima luka dari bilahnya, mereka juga menderita banyak serangan telapak tangan. Ada banyak bagian tubuh mereka yang retak dan hampir pecah. The Dragon Sparrow berada dalam kondisi terburuk. Setelah kembali ke bentuk aslinya, kedua sayapnya dipotong, dan salah satu cakarnya bahkan meledak. Ada lubang berdarah di sekujur tubuhnya. Dia berada di ambang jatuh. Pada akhirnya, ia berhasil melepaskan diri. Itu terbang ke kejauhan saat di ambang kehancuran. Adapun kelompok burung ganas di bawah Dragon Sparrow, mereka telah lama mundur. Pertempuran dewa sejati telah membuat mereka gemetar. Mereka semua melarikan diri dari medan perang kuno ini. Dewa Tulang juga terluka. Beberapa tulangnya patah. Dia menatap Dragon Sparrow, merasakan sedikit keengganan, tetapi pada akhirnya tetap membiarkannya pergi, tidak menggunakan salah satu tubuh spiritualnya untuk mengejarnya. Dia malah memusatkan perhatiannya untuk melawan dua ahli perlombaan perang. Akan mempertaruhkan semuanya? Pria War Race berteriak. Dia memanggil semua tubuh spiritualnya untuk bergabung dalam pertempuran ini, dan dia mengaktifkan artefak magis untuk melawan Dewa Tulang. Pada akhirnya, itu masih belum cukup. Tubuh spiritual dibunuh satu demi satu. Dia jatuh dari langit dan mendarat di genangan darah. Kamu adalah yang terakhir yang tersisa, kata Dewa Tulang itu sambil menatap wanita itu. Pada saat itu, wanita paruh baya War Race hanya bisa melarikan diri. Dia menyalakan darah esensinya untuk bergegas ke kejauhan. Dia kehilangan salah satu kakinya, jadi dia hanya mengandalkan kekuatan magis. Saat keduanya bergegas ke kejauhan, wajah pria paruh baya War Race yang terbaring di genangan darah jatuh. Dia merangkak naik. Dan kemudian dengan ragu-ragu, dia melarikan diri dari medan perang secepat kilat. Jelas bahwa meskipun dia terluka, itu tidak separah kelihatannya. Demi hidup, dia tidak segan-segan mempermalukan dirinya sendiri dengan berpura-pura lemah, ambruk dalam genangan darah itu. Harus disebutkan bahwa kecepatan wanita War Race itu luar biasa. Meskipun Dewa Tulang mengejarnya sepanjang waktu dan mengambil tindakan dari waktu ke waktu, dia masih tidak dapat memotongnya. Seiring berjalannya waktu, Dewa Tulang merasa tidak nyaman, karena terlalu jauh dari Gunung Tulang. Itu memiliki tanggung jawab untuk melindunginya dan tidak bisa pergi terlalu jauh darinya. Yang disebut buah bodi emas tidak terlalu berguna untuk itu, dan tidak mau memberikannya tanpa alasan. Seiring berjalannya waktu, itu tidak bisa bertahan lebih lama dan harus kembali. Mengaum. Ini merilis tes,
melepaskan raungan jiwa. Seluruh tengkoraknya bersinar, dan kemudian fluktuasi jiwa meletus, bergegas ke depan. Ah, wanita paruh baya Warrace berteriak sedih, mengalungkan kepalanya di antara lengannya. Namun, dia masih tidak jatuh pada akhirnya. Dia meningkatkan kecepatannya dan pergi dari tempat ini. Wajah Dewa Tulang itu jatuh. Sambil membawa pedang panjang putih bersih, dia bergegas kembali. Pertempuran ini dengan demikian berakhir. Di bumi besar, sesosok muncul yang mengejar ke arah tempat wanita ras perang melarikan diri. Tubuhnya dikelilingi oleh simbol yang gemerlap, dan di punggungnya ada sayap kunpeng. Kakinya meletus dengan cahaya warna-warni juga. Pada saat itu, Shi Hao menggunakan teknik kunpeng dan bumi menarik kemampuan ilahi yang besar, mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya yang merobek bumi yang besar. Dia telah mengikuti sepanjang waktu, menyaksikan pertempuran besar secara rahasia, hanya saja dia tinggal agak jauh dan tidak mudah mendekat. Hanya ketika Dewa Tulang telah pergi jauh ke kejauhan dia meledak dengan kekuatan dan mengejar wanita itu. Jejak. Di Gunung Batu, wanita ras perang turun. Ada darah di sekujur tubuhnya. Tulangnya patah dan ototnya dipotong. Dia menderita luka serius yang tak terbayangkan, dan ada retakan di sekujur tubuhnya. Dia berada di ambang perpecahan, hanya berhasil melarikan diri ke sini dengan susah payah. Dia benar-benar tidak bisa menahan lagi. Dia turun, dan kemudian dia segera makan pil spiritual sebelum duduk di sini untuk beristirahat. Shi Hao diam-diam mendekat, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan kehampaan. Ekspresinya dingin dan tatapannya tanpa ampun. Saat dia turun di Gunung Batu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan. Siapa? Wanita Warrace sangat waspada, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat matanya terbuka, seorang pemuda sudah dibantai. Hal semacam ini biasanya tidak terbayangkan. Sebagai dewa sejati, serangan musuh sebenarnya akan sangat dekat sebelum dia menyadarinya. Alasan utamanya adalah karena lukanya terlalu parah dan dia berada di ambang kehancuran. Hong! Shi Hao mengambil tindakan, seluruh tubuhnya meletus dengan simbol. Kemampuan ilahi reinkarnasi ditampilkan dengan sempurna, mengelilingi tubuh berlumuran darah di depannya. Hah! Teknik berharga macam apa ini? Wanita ras perang terkejut. Dia terluka parah, dan dia sangat kekurangan esensi spiritual. Kondisinya saat ini semakin memburuk. Dia merasakan vitalitasnya dengan cepat mengalir keluar darinya. Kekuatan hidupnya hanya disita. Dia dengan cepat membalas, seluruh tubuhnya meletus dengan simbol untuk membunuh pemuda ini. Ketika Shi Hao melihat ini, dia cukup terkejut. Setelah mendaratkan serangannya, kekuatan reinkarnasi beroperasi dalam daging pihak lain. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menua dengan cepat dan dengan cepat memburuk. Wanita ini adalah dewa sejati. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun dia terluka parah, saat ini, dia bertahan, tidak terbunuh oleh satu serangan pun. Serahkan hidupmu! Shi Hao meraung. Dia melemparkan dirinya untuk membunuh musuh ini dan merebut buah bodi emas. 1. Tanpa judul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.